Dah. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semuanya insyaallah baik ya kabarnya ya. Alhamdulillah. Oke, saya buka biar betul ya di acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan nikmat yang luar biasa yang semestinya harus kita nikmati dan kita syukuri. Kenapa? Karena kalau kita selalu menikmati rasa syukur itu, maka Allah akan terus menambah nikmat-nikmat yang lain. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, apa hadis apa ayat Quran itu yang bunyinya yaitu adalah bilang syakartum la'allakum taqwatum inna adzalillah hadis apa Al-Quran Al-Quran ya. Pak. Makanya kita harus senantiasa selalu bersyukur dan senantiasa terus menikmati nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan seperti biasa kita mempelajari tentang manajemen bisnis pendidikan. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah belajar juga bagaimana itu manajemen, apa itu bisnis, dan pendidikan itu semestinya harus bagaimana. Nah, di sini kita akan mengulas kembali teori-teori yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi lanjut ya. Nah, ini adalah sebagian kecil konsep dasar manajemen bisnis pendidikan. Tentunya tidak asing lagi ya untuk teman-teman tentang manajemen itu apa, pendidikan itu apa, dan tujuan utama itu apa. Jadi di sini manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan. Jadi seorang manajer itu semestinya harus menguasai atau mengerti bagaimana tentang perencanaan atau pengorganisasian dan pengarahan suatu lembaga pendidikan. Karena di sini tanpa kita mengetahui atau kita mengerti tentang hal ini, tentunya kita akan kesulitan nanti berjalan ketika kita mengelola sebuah lembaga pendidikan. Sampai ke tujuannya itu harus kita mengerti. Jadi sebelum kita mengetahui perencanaan pendidikan, kita juga harus mengetahui apa yang harus tercapai ketika kita nanti bergabung atau kita mengelola suatu lembaga pendidikan. Lalu bisnis pendidikan. Apa itu bisnis pendidikan? Ini adalah lembaga pendidikan yang dikelola secara profesional dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Jadi sebuah lembaga pendidikan itu tuh kita harus bisa mengelola. Nah, ini akan masukkan mengelola secara profesional. Artinya kita harus mengetahui apa yang harus kita rencanakan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita organisasikan, maksudnya kita kelompokkan apa tugas-tugasnya, bagiannya apa aja yang harus kita adakan. Untuk apa? Ya agar semuanya itu tadi bisa berjalan dengan efisiensi dan akuntabilitas. Maksudnya akuntabilitas itu terencana, tersusun rapi dan sesuai dengan standar-standar. Dalam di sini dalam pendidikan ini itu banyak sekali teori. Hanya saja di sini hanya sebatas covernya yang harus kita ketahui. Kalau kita lebih rinci lagi, itu banyak sekali komponen-komponen pendidikan yang semestinya dikerjakan di lembaga. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya yaitu untuk mengintegrasikan prinsip manajemen ke dalam pengelolaan lembaga pendidikan secara efektif.
Jadi untuk lebih dalam lagi bagaimana kita mengelola lembaga pendidikan atau apa organisasi pendidikan, yaitu kita harus mengintegrasikan prinsip manajemen. Jadi prinsip manajemen itu harus kita ketahui atau harus kita harus kita jadikan prinsip manajemen itu pegangan buat kita ketika kita terjun di dalam sebuah lembaga pendidikan. Karena tanpa kita memahami manajemen, ya nanti kita akan bingung gitu kan. Kita harus ngapain di sini, tujuannya apa di sini. Jadi kita harus tersusun rapi apa yang dikerjakan, apa yang harus dikelola. Nah, kalau kita tidak mengetahui hal ini, nanti kita akan bingung arahnya kemana. Jangan ketika kita berada di sebuah lembaga, ya kita aja gitu, kita mata arahnya kemana, tujuannya itu apa. Nah, jadi ketika kita mempelajari manajemen ini, tujuannya yaitu agar kita bisa tahu arah lembaga pendidikan itu kemana. Sampai sini udah paham ya? Nah, terus apa hubungannya manajemen, sumber daya dan tujuan pendidikan? Pasti ada hubungan. Manajemen pendidikan akan menghubungkan sumber daya yang tersedia dalam tujuan pendidikan melalui proses pengelolaan yang sistematis. Jadi manajemen, sumber daya dan tujuan pendidikan itu adalah suatu kesatuan yang perlu kita ketahui dan perlu kita berhubungan. Maksudnya berhubungan itu ya saling bersinambung gitu kan. Tidak hanya sumber dayanya yang bagus-bagus, akan tetapi manajemennya kurang bagus. Jadi tiga komponen ini harus bisa stabil, harus sama, jalan bersama gitu kan. Sumber dayanya oke, manajemennya oke, tujuan pendidikan oke. Maksudnya tujuan pendidikan ya kualitas pendidikannya, kualitas pendidikannya, kualitas lulusannya itu juga tidak tertinggal gitu kan. Artinya ya sama-sama diperhatikan untuk capaian lembaga pendidikan itu. Pengelolaan SDM, sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur. Nah, dalam sumber daya manusia itu banyak sekali yang harus diperhatikan. Gitu. Sumber daya manusia itu apa aja gitu? Ya banyak sekali sumber daya manusia. Maksudnya ketika di dalam sebuah lembaga pendidikan itu misalnya ada lembaga pendidikan lembaga pendidikan tarbiyah atau madrasah ibtidaiyah. Jadi enggak hanya sekedar guru-guru pengajar yang berkompeten di bidang hiburan aja gitu kan. Kita perlu juga sumber daya yang lain, misalnya keuangan, infrastruktur. Nah itu apa? Untuk melengkapi. Jadi enggak cukup satu lulusan gitu kan. Jadi harus banyak sekali yang harus diperhatikan, yang harus dilengkapi. Jadi manajemen keuangan juga penting. Lalu apalagi manajemen. Nah, di sini manajemen inilah yang harus kita pahami gitu kan. Kita sudah mempunyai sumber daya alam. Kita sekarang merancang gimana manajemen yang harus kita kerjakan untuk keberlangsungan lembaga kita ini. Kita sudah ada nih, misal kita ada sumber daya manusia itu hanya sekedar alat bantu gitu. Kalau kita ibaratkan sebuah kendaraan, ya sumber daya manusianya ini sebagai kendaraannya gitu kan. Terus kita sebagai manajer itu bagaimana kendaraan itu bisa berjalan sesuai dengan job list-nya. Nah inilah peran seorang manajer, dia bisa merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan bagaimana semuanya itu bisa berjalan pada rutenya atau pada koridornya. Setelah itu kita rancang, kita arahkan, kita kendalikan,
kita harus tahu tujuan pendidikan itu apa. Nah, di dalam tujuan pendidikan itu ada kualitas, efisiensi, daya saing berusaha. Inilah yang harus dicapai setelah ketika dua komponen itu tadi udah selaras, udah paham, udah oke, udah mantap. Nah, sekarang tujuannya itu kita mantapkan. Bagaimana agar apa yang sudah menjadi harapan bersama suatu lembaga itu bisa tercapai. Nanti teman-teman sekalian, saya akan memberikan tugas bagaimana kita atau memulai suatu pengalaman kerja lah mungkin untuk kita, agar kita bisa tahu agar kita merencanakan dan kita praktek di tempat kita masing-masing. Nah, nanti kan akan saya bagikan kertas, nanti kalian bisa merancang atau merancang tipis-tipis saja ya, tipis-tipis tentang pengelolaan manajemen bisnis. Boleh ada, oh iya Pak, saya kepikiran nih, saya nanti kalau sudah lulus dari sini saya ingin mendirikan sebuah lembaga kursus bahasa Inggris gitu kan. Jadi nanti manajemennya gini, sumber dayanya ini dari sini, nanti sasarannya, karena di tempat saya itu dekat dengan SD dan SMP, tempat lembaga pendidikan, jadi nanti sasarannya masyarakat sekitar Pak. Itu boleh juga